Shalom, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Selama kita hidup dengan benar, Dia akan memberikan segala yang baik kepada kita. Tuhan akan menuntun jalan kita, memberi kita kekuatan, dan membantu kita membangun fondasi yang kokoh. Bulan Agustus sering membawa aroma ladang yang matang, angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajah, dan perubahan di udara seolah-olah memberitahu kita bahwa buah-buahan akan segera matang. Ini seperti kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Benih iman yang kita tanam suatu hari pasti akan tumbuh. Semoga di bulan Agustus ini, doa-doa kita setiap hari bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi benar-benar hidup dalam iman kita. Biarlah doa-doa ini menjadi sumber kekuatan rohani kita, menyegarkan kita seperti mata air yang jernih. Ketika engkau berdoa dengan semangat dan ketekunan, engkau akan menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan dengan setia melakukan hal-hal besar, membawa terobosan, pemulihan, dan penyediaan surgawi. Engkau juga akan mengalami kedekatan yang lebih dalam dengannya. Percaya bahwa rencananya yang sempurna sedang bekerja dalam hidupmu, melampaui segala yang engkau lihat atau bayangkan. Aku mendorongmu untuk mendengarkan pesan ini sampai akhir. Dengarkanlah doa ini setiap hari dan teruslah berdoa bersama sepanjang bulan Agustus. Mazmur 32 ayat 8 berkata, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ayat ini menghilangkan ketidakpastian yang tersembunyi dalam hati. Karena Tuhan sendiri berjanji, Dia membimbing kita dengan matanya, yang berarti Dia memperhatikan setiap detail dengan seksama. Jika engkau membiarkan Tuhan memimpinmu, setiap hari bulan ini akan bermakna. Percayalah kepada Tuhan. Jangan terpengaruh oleh kebisingan di sekitarmu. Hal-hal baik tidak datang dengan sendirinya. Hanya ketika engkau percaya dan taat kepada Tuhan, hal-hal baik akan terjadi. Janji-janji Tuhan kepada kita masih berlaku sampai sekarang, menunggu untuk kita ambil. Tuhan senang memberikan hal-hal baik kepada mereka yang sepenuhnya taat kepadanya. Masih ada hal-hal baik yang menunggu untuk terjadi. Hal-hal yang tampaknya sulit dapat diselesaikan dengan kekuatan Tuhan. Terkadang, kesulitan itu tidak benar-benar ada, hanya karena kita takut sehingga tidak bisa melihat dengan jelas. Pada masa ini, percayalah bahwa Tuhan akan membantumu melihat dengan jelas apa yang sedang Dia lakukan. Kesulitan-kesulitan yang pernah menghalangimu akan menjadi bagian dari kesaksianmu di masa depan. Sahabat yang terkasih, ketika kita menyambut Tuhan dalam hidup kita, kita dapat merasakan kekuatan penyembuhan yang Dia bawa. Dia menyembuhkan tubuh, Dia menyembuhkan pikiran yang hancur, Dia juga menyembuhkan hubungan yang rusak. Keluaran 15 ayat 26 berkata, Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Ketika kita dengan iman menyatakan firman-Nya, keadaan mulai berubah. Jangan meremehkan kekuatan yang dibawa oleh pernyataan doa yang penuh iman dalam hidupmu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak seharusnya pasif menunggu hal-hal baik terjadi. Sebaliknya, kita perlu berusaha dengan aktif, dengan teguh menggunakan kekuatan yang diberikan Yesus Kristus kepada kita, untuk memperjuangkan dan mewujudkan berkat yang menjadi milik kita. Engkau tidak diciptakan untuk hidup dalam ketakutan, juga tidak untuk diikat oleh rantai tersembunyi atau belenggu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya, Yesus telah memberi kita kebebasan. Jadi kita harus mempertahankan kebebasan ini dan tidak lagi terikat. Pengorbanan Yesus telah membawa kebaikan dalam hidupmu. Ketika engkau bergantung padanya, engkau akan dilindungi.
Engkau mungkin tidak melihat bahaya di sekitarmu, tetapi Dia bisa melihatnya. Jangan khawatir tentang apa yang akan terjadi bulan ini. Jalanilah bulan ini dengan penuh iman, karena Tuhan melindungimu. Tidak ada musuh yang bisa melewati batas yang ditetapkan Tuhan, dan batas-batas ini adalah untuk melindungimu. Kemenangan bukan hasil dari usaha sendiri, tetapi hasil dari tindakan yang diambil karena percaya dan taat kepada Tuhan. Kemenangan bukan hanya terobosan sekali, tetapi harus terus berada dalam keadaan menang. Ulangan 20 ayat 4 berkata, "Sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu." Ketika menghadapi kesulitan, percayalah pada janji Tuhan, dan lihatlah bagaimana Dia berperang untukmu. Ada hari-hari ketika engkau mungkin merasa semuanya melawanmu. Pada hari-hari seperti itu, nyatakanlah dengan keras kebenaran yang engkau percayai. Katakan berkat sedang datang. Katakan terobosan akan segera tiba. Katakan penyembuhan sedang terjadi. Katakan kebebasan telah datang. Katakan perlindungan ada di sekelilingmu. Katakan dalam nama Yesus engkau sudah menang. Pikirkan bagaimana ladang di bulan Agustus tumbuh perlahan-lahan. Petani tidak mendengar suara setiap tanaman, tetapi mereka benar-benar tumbuh. Namun pada akhir bulan, perubahan itu terlihat. Imanmu mungkin awalnya sangat kecil, bahkan tidak terlihat. Tetapi, jika engkau terus menyiraminya dengan doa, seperti menyiram bibit pohon kecil, suatu hari imanmu akan menghasilkan buah yang berlimpah, menjadi begitu kuat sehingga tidak bisa diabaikan. Jangan meremehkan cara Tuhan yang lambat. Lambat tidak berarti tidak hadir. Setiap doa yang engkau panjatkan, Dia ingat, dan ada hari panen untuk setiap doa. Mungkin belum terlihat hari ini, tetapi pada waktu yang tepat, pasti akan terwujud. Engkau sedang berjalan menuju jawaban doamu. Berhati-hatilah, jangan biarkan keraguan dan kecemasan menguasai hatimu. Musuh ingin membuatmu merasa dilupakan dan diabaikan, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Engkau selalu diingat dan diperhatikan. Tuhan telah mengukir namamu di telapak tangannya. Yesaya 49 ayat 16 menuliskan, "Lihat, Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Tuhan melihat setiap langkah dalam hidupmu. Ketika engkau merasa jalan ini terlalu panjang, ingatlah bagaimana Tuhan telah menolongmu di masa lalu. Dia telah membantumu melewati saat-saat yang tampaknya sulit, dan hari ini Dia akan membantumu lagi. Memiliki iman bukan berarti berpura-pura masalah tidak ada, tetapi percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masalah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bulan ini bisa membuat hubunganmu dengan Tuhan menjadi lebih dalam. Engkau mungkin tidak selalu merasa kuat, tetapi kekuatan bukan hanya perasaan. Yang lebih penting adalah pilihanmu untuk terus terhubung dengan Tuhan. Luangkan waktu untuk berdoa, banyak membaca firman Tuhan. Semakin dekat engkau dengannya, semakin banyak hasil baik yang akan engkau dapatkan. Jangan memisahkan dirimu dari Tuhan. Setiap kali engkau meluangkan waktu bersama Tuhan, engkau sedang mempersiapkan diri untuk masa depan, meskipun engkau belum melihat hasilnya sekarang. Dalam keheningan, Tuhan memberimu hikmat. Dalam masa penantian, Dia membantumu memahami hal-hal dengan lebih baik. Dengan demikian, ketika kesempatan datang, engkau akan berani mengambilnya. Terkadang, hal-hal baik datang melalui cara yang tidak engkau duga. Percayalah bahwa rencana Tuhan tidak akan mengecewakanmu. Tuhan tahu semua detail. Ucapkanlah dengan keras kata-kata ini sepanjang bulan. Aku diberkati, bukan dikutuk. Aku disembuhkan, bukan hancur. Aku bebas, bukan terikat. Aku dilindungi, bukan terekspos.
Aku berhasil, bukan gagal. Teruslah mengucapkan kata-kata ini sampai engkau benar-benar mempercayainya. Sekarang jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, karena perbandingan akan membuatmu tidak bahagia. Lihatlah kepada Tuhan, Dia memberikan cerita yang berbeda untuk setiap orang. Apa yang Dia berikan kepadamu bukan untuk orang lain, apa yang Dia berikan kepada orang lain juga bukan untukmu. Gunakan setiap kesempatan untuk memperkuat imanmu. Setiap kesulitan bisa membuatmu bertumbuh. Engkau mungkin tidak bisa memilih apa yang engkau hadapi, tetapi engkau bisa memilih bagaimana menghadapinya. Pilihlah untuk percaya, pilihlah untuk memuji, pilihlah untuk berani. Meskipun engkau merasa terjebak, ingatlah, Tuhan melindungi orang yang percaya kepadanya. Tidak ada kesulitan yang akan bertahan selamanya. Orang yang bertahan pasti akan melihat pertolongan Tuhan. Ketekunanmu akan membawa manfaat yang besar. Bulan ini bisa menjadi titik balik, bukan karena kalender berganti, tetapi karena Tuhan sedang mengubahmu. Selama engkau sepenuhnya percaya kepadanya, kekuatannya tidak terbatas. Serahkan semua rencanamu kepada Tuhan. Biarkan firman-Nya menjadi yang terpenting dalam hidupmu. Setiap pagi katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu hari ini. Setiap malam tidurlah dengan tenang, mengetahui bahwa Dia selalu bersamamu. Kepercayaan yang terus-menerus ini akan mengubahmu, mengusir ketakutan, dan membuatmu menjadi kuat. Ingatlah kebenaran-kebenaran ini dalam hatimu. Tidak ada yang luput dari pandangan Tuhan, juga tidak ada yang tidak bisa Dia ubah. Engkau tidak sendirian menjalani bulan ini. Hidupmu ada di tangan Tuhan yang tidak pernah gagal. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk melihat dengan mata sendiri apa yang sedang Dia lakukan. Kasih-Nya baru setiap pagi, kesetiaan-Nya tidak pernah berhenti. Jadi, majulah dengan berani. Ucapkan kata-kata yang baik, teruslah berdoa. Biarkan Tuhan mengubah hatimu, engkau pasti akan melihat kebaikan yang Dia berikan kepadamu, lebih dari yang bisa engkau bayangkan. Bulan ini pasti akan menjadi kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Sekarang, teman-teman yang mendengar suaraku, mari kita berdoa bersama kepada Tuhan. Aku mengundangmu, setiap hari dengarkanlah atau ucapkanlah doa ini dengan iman. Engkau bisa berdoa sambil mendengarkan. Letakkan doa ini di rumah, di mobil, atau di mana saja, sehingga engkau bisa sepenuhnya menerima berkat dalam doa ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang penuh kasih karunia dan belas kasihan ini. Bapa yang terkasih, Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu, memuji nama-Mu, karena hanya Engkau yang layak menerima segala kemuliaan. Engkau lebih tinggi dari segala kuasa, mengatasi segala tantangan, kebaikan dan kasih-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih telah memberikan kami kehidupan, melindungi kami, dan menaungi kami dalam kekurangan. Tuhan, kami mengaku segala pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah ketakutan, kegelisahan, dan kesombongan kami. Kami memilih untuk mengampuni mereka yang telah menyakiti kami, melepaskan segala kepahitan dan dendam. Bulan ini, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Bimbinglah langkah kami, tunjukkanlah jalan yang harus kami tempuh. Bukalah mata kami agar kami dapat melihat kesempatan yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan tutuplah pintu-pintu yang akan membuat kami menyimpang. Berilah kami hikmat, agar tangan kami melakukan pekerjaan yang berharga. Berilah kami sukacita yang mengatasi segala badai. Kiranya berkat-Mu turun atas keluarga kami, menjadikan damai sebagai suasana di rumah kami. Bawalah kembali hati yang telah menjauh dari-Mu. Kelilingilah kami dengan teman-teman yang saleh, yang menguatkan iman kami.
Berilah kami pembimbing rohani yang dapat menyampaikan kata-kata bijaksana. Tuhan, berkatilah keuangan kami agar kami dapat memberi dengan murah hati. Bimbinglah perkataan kami agar kami dapat mendorong mereka yang putus asa, membawa harapan bagi yang tidak berpengharapan, dan membawa terang ke dalam kegelapan. Kami menyatakan, kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan daunnya tidak layu. Berkat menyertai kami kemanapun kami pergi. Kami diberkati saat keluar dan masuk, karena tangan Tuhan melindungi kami. Kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kami. Kuasanya menjadi sempurna dalam kelemahan kami, sehingga meskipun menghadapi tantangan, kami berjalan dalam kemenangan. Kami menyatakan, setiap senjata yang dibentuk untuk menyerang kami tidak akan berhasil. Setiap lidah yang bangkit menghakimi kami akan dinyatakan bersalah. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kami. Karena itu kesedihan dan keberatan harus tunduk pada berkat sukacita yang menjadi milik kami. Tuhan, kami mohon Engkau memutuskan lingkaran kekecewaan dan penundaan, menyingkirkan langit-langit tak terlihat yang ingin membatasi karya-Mu dalam hidup kami. Bukalah pintu-pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Jika ada pintu yang bukan untuk kami dan Engkau telah menutupnya, berilah kami keberanian untuk melangkah ke wilayah baru yang merentangkan iman kami. Bapa, kami berseru kepadamu memohon kesembuhan. Lepaskanlah kuasa penyembuhan-Mu, masuklah ke setiap sel, sistem, ingatan, dan bagian yang terluka dalam hidup kami. Usirlah rasa sakit, ketidaknyamanan, dan kelemahan. Biarlah kehadiran-Mu memenuhi setiap tempat yang lelah atau kosong, mengusir penyakit, peradangan, dan segala macam sakit penyakit. Sembuhkanlah luka-luka masa lalu kami, ingatan yang menghantui, kata-kata yang menyakitkan, pengkhianatan yang meninggalkan trauma, dan ketakutan yang membuat kami tertutup. Biarlah kebenaran-Mu memenuhi kami, membuat kecemasan kehilangan kuasanya, dan kekacauan memberi jalan pada kejelasan. Jika kami kehilangan tidur karena khawatir atau sedih, biarlah istirahat kembali malam ini. Tuhan, kami mohon Engkau memulihkan hubungan-hubungan yang rusak, baik dengan keluarga, teman, atau mereka yang seharusnya berjalan bersama kami di musim ini. Jika kami telah membangun tembok pertahanan di hati kami, lunakkanlah itu dan ajari kami untuk kembali percaya. Ajari kami untuk menerima kasih dan memberikannya tanpa rasa takut. Tuhan, kami berterima kasih, karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Di tempat-tempat di mana kami telah lama berjuang dan harapan hampir hancur, kami mohon Engkau memulihkan pengharapan. Bawalah sukacita yang melampaui pemahaman manusia, sempurnakanlah kesembuhan kami, jadikanlah kami saksi kebaikan dan kuasa-Mu. Bapa, kami memohon perlindungan-Mu mengelilingi kami dan orang-orang yang kami kasihi. Lindungilah kami dari segala bahaya, kecelakaan, penyakit, kesulitan yang tiba-tiba, dan serangan tersembunyi. Kiranya malaikat-malaikat-Mu berjaga di setiap pintu rumah kami, di setiap jalan yang kami lalui, di setiap sudut tempat kaki kami berpijak. Lindungilah pikiran kami dari kebohongan dan ketakutan, lindungilah hati kami agar tidak dirusak oleh kekecewaan atau kepahitan. Bebaskanlah kami dari jebakan yang direncanakan secara diam-diam, singkapkanlah segala rencana jahat yang hendak mencelakai kami. Kiranya damai-Mu berkuasa dalam setiap keputusan kami. Jagalah kami saat keluar dan masuk, saat bangun dan tidur, saat bekerja dan beristirahat. Tuhan, lindungilah nama baik kami, jangan biarkan fitnah, tuduhan, dan kesalahpahaman mendapat tempat. Lindungilah mimpi-mimpi yang Engkau berikan kepada kami. Jangan biarkan musuh mencuri, merusak, atau melemahkannya. Di tempat musuh ingin menciptakan kekacauan,
Engkau memberikan kejelasan dan keteraturan. Bimbinglah langkah kami, jangan biarkan kami terjebak dalam perangkap yang dipasang untuk kami. Berilah kami kesabaran untuk menunggu waktu-Mu, dan hati yang rendah untuk mencari bantuan saat kami membutuhkannya. Sediakanlah teman-teman seiman untuk berdoa bersama kami, berbicara kebenaran, dan berjalan bersama kami melalui gunung dan lembah. Hari ini, kami memilih untuk menghormati-Mu dalam hal-hal besar maupun kecil. Kiranya hidup dan keluarga kami menjadi saksi perlindungan, pembebasan, dan kasih-Mu. Saat kami mengalami ujian, ingatkan kami, Engkau tidak hanya melihat, tetapi juga berjalan bersama kami. Kemenangan bukan hanya janji masa depan, tetapi kenyataan yang dapat kami alami hari ini. Kiranya iman kami tetap teguh, bukan karena apa yang kami lihat, tetapi karena kami mengenal siapa Engkau. Meskipun masih menunggu, kami ingin memuji-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus, kami menyatakan bahwa setiap tempat yang kering dalam hidup kami akan dipenuhi kehidupan. Jangan biarkan iri hati, perbandingan, dan kecemburuan mendapat tempat. Kami memilih untuk menggantinya dengan rasa syukur dan pengharapan. Tuhan, di tempat musuh berusaha mencuri, membunuh, dan menghancurkan, lepaskanlah kemenangan yang sempurna. Biarlah setiap kerugian mendapat pemulihan, setiap penundaan menjadi pembentukan, setiap kegagalan menjadi batu loncatan, mempersiapkan kemuliaan yang lebih besar. Kiranya Roh Kudus-Mu memenuhi kami kembali, membuat kami lebih jelas mendengar suara-Mu, lebih peka menanggapi dorongan-Mu, dan menghasilkan buah yang bertahan. Persiapkanlah kami menghadapi masa depan, kuatkan kami menghadapi masa kini. Bantulah kami untuk setia sampai akhir dan penuh sukacita di setiap musim. Dengan iman, kami memilih untuk percaya, yang terbaik masih ada di depan. Bukan karena jalan ke depan mudah, tetapi karena Engkau menyertai kami. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia, dan kasih-Mu menyertai kami dan orang-orang yang kami kasihi, sampai selama-lamanya. Kami menyatakan, apapun yang terjadi di masa depan, kami akan tetap percaya kepada-Mu. Berapa lama pun kami harus menunggu, kami akan tetap menantikan-Mu. Betapapun sulitnya, kami tidak akan melepaskan tangan-Mu. Kiranya nama-Mu dimuliakan dalam segala yang kami lakukan, hari ini dan sampai selama-lamanya, karena kerajaan, kuasa, dan kemuliaan adalah milik-Mu, sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkemenangan, kami berdoa, amin. Sahabat terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, silakan tulis amin di kolom komentar sebagai bentuk imanmu. Aku berdoa agar setiap berkat yang disebutkan dalam doa ini menjadi nyata atas hidupmu, dalam nama Yesus. Jika kamu memiliki pokok doa khusus, tulislah juga di kolom komentar. Kami rindu untuk mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu senantiasa.